Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arya Gita Sentosa. Kali ini saya akan menjelaskan dua metode utama dalam mengumpulkan atau mengorganisasi data, yaitu file system dan juga distribute file system. Untuk mempermudah penjelasan saya akan menggunakan analogi game online. Oke, pertama-tama bayangkan sebuah game online ini menyimpan seluruh datanya ke dalam server utama. Nah, di dalam server utama tersebut contohnya adalah data-data, contohnya akun pemain, lalu level pemain atau senjata pemain, kemudian riwayat permainan ataupun data transaksi pemain. Semuanya akan disimpan dalam satu server tersebut. Saat seorang pemain login, sistem akan mendeteksi dan mencari datanya ke dalam satu server tersebut atau server utama tersebut. Ini sama juga halnya dengan ketika seorang pemain menaiki level baru ataupun menjelajah map baru, kawasan baru, ataupun membeli sebuah senjata ataupun item di game tersebut. Semuanya akan disimpan datanya di dalam server utama tersebut. Nah, ini dengan kata lain semua proses penyimpanan data akan terjadi di dalam satu server ataupun satu tempat. Kondisi ini sama dengan cara kerja file system, di mana sebuah data akan disimpan di dalam suatu server dan server tersebut akan dikelola oleh sistem operasi, di mana setiap file akan mempunyai lokasi tertentu yang dicatat sehingga dapat ditemukan kembali saat dibutuhkan. Metode ini masih relatif baik digunakan ketika data pemain masih relatif kecil atau sedikit. Nah, tetapi jika tiba-tiba pemain yang akan masuk server banyak atau data pemain semakin banyak pemain, maka server akan menjadi lambat ataupun metode pencarian di dalam game tersebut akan overload dan semacamnya. Selain itu juga, jika server utama mengalami kerusakan, seluruh data menjadi sulit diakses karena semua data disimpan di dalam satu server yang sama atau satu penyimpanan yang sama. Jadi ketika data penyimpanan itu rusak, kita akan susah mengakses data tersebut. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dengan menjelaskan distribute file system. Sekarang bayangkan game online tersebut akan semakin populer dan banyak dimainkan oleh semua orang. Tentu saja developer tersebut membutuhkan server-server lain agar tidak overload seperti yang sudah saya jelaskan tadi jika menggunakan satu penyimpanan saja. Nah, basically distribute file system ini mereka hanya menambah server-server di mana setiap data pemain akan disimpan ke dalam server-server yang berbeda, atau contohnya misalnya ada server Asia, kemudian server Amerika dan server Australia. Contohnya jika kita login, seorang pemain login di Asia, data pemain tersebut akan diambil dari penyimpanan di server Asia. Sama juga dengan pemain Australia, jika dia ingin login, maka data mereka akan diambil dari penyimpanan data di server Australia juga. Jadi setiap pemain di berbagai daerah atau di
berbagai negara, mereka akan mempunyai server sendiri untuk memudahkan pembagian data dan penyimpanan data agar server satu sama lain tidak overload, dan ini membuat kinerja sistem menjadi lebih mudah. Nah, jika salah satu server memiliki gangguan atau masalah, data kita dapat diambil dari server lainnya, sehingga game dapat berjalan. Jadi ada salinan di setiap servernya, jadi game masih aman, dan walaupun ada kerusakan di satu server tersebut, server lainnya akan membantu. Nah, jadi itulah perbedaan file system dan distribute file system, di mana file system itu menggambarkan sebuah game online yang hanya memiliki satu server yang digunakan oleh sistem operasi, dan kemudian distribute file system adalah game online yang memiliki banyak server atau banyak penyimpanan data agar penyimpanan data lebih aman, dan juga server bisa mempunyai kinerja yang lebih baik daripada hanya memiliki satu server.